Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul bertindak dengan iman. Matius 14 ayat 30 mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mula-mula Petrus tidak melihat atau merasakan bahwa ada angin yang bertiup kencang serta gelombang yang besar menerpanya, karena fokusnya saat itu adalah Tuhan Yesus, sehingga dia pun bertindak dengan iman berjalan di atas air. Tetapi setelah memperhatikan keadaan di sekelilingnya, Petrus mulai diliputi keraguan-raguan, hatinya goyah dan mulailah ia tenggelam. Apabila kita memandang kepada Tuhan Yesus dan bertindak dengan iman, melakukan suatu perkara, pasti kita berhasil. Tetapi apabila pertimbangan kita secara akal mulai bekerja, pastilah kita akan gagal dan tenggelam. Jika kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tak usah memikirkan bagaimana caranya Ia menyelesaikan masalah kita. Tak usah kita mengerti, yang penting percaya saja dan beriman. Apabila kita mulai memikirkan angin dan gelombang, yaitu keadaan di sekeliling kita, mulailah kita tenggelam dan kita tak lagi dapat mengenal Tuhan Yesus. Kemudian datanglah teguran, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 31 bagian B. Apapun keadaan yang menimpa kita, janganlah takut. Yang terpenting adalah tetap mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus saja dan belajar bergantung kepadanya sepenuhnya, maka Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 29-31. Renungkanlah ini, burung pipit saja tak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Masakan Dia membiarkan kita tenggelam dan mati dalam persoalan kita? Jadi jangan takut dan panik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang membuat persoalan semakin berat dan besar adalah perasaan kita yang takut itu. Kalau saja kita dapat tenang menghadapinya, pastilah kita mampu melewatinya, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau bertindak dengan iman. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, melainkan percaya kepada satu-satunya penolong kami yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pendengar dimanapun mereka yang berada, yang sakit Tuhan, yang lemah khususnya, imannya dikuatkan kembali, kepercayaannya dikuatkan kembali, tumbuh menjadi kuat, menjadi sehat, dan setiap pergumulan yang ada bisa dihadapi dan keluar sebagai pemenang. Berkati ya Tuhan, teguhkan ya Tuhan, Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih kami jalani hari ini, kami yakin kami akan menutup hari ini nanti dengan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.